Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma support vector machine atau SVM. Jadi support vector machine atau yang biasa disebut dengan SVM adalah metode pada machine learning yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengurutkannya ke dalam salah satu dari dua kategori. SVM ini bekerja untuk mencari hyperline atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan dua buah kelas atau lebih pada ruang input. Hyperline ini dapat berupa line atau garis pada dua dimensi dan dapat berubah flat plane pada multiplane. Seperti yang ada pada gambar di sini dari sebuah hyperline optimal. Jadi di sini ada garis putus-putus yang merupakan garis bantu untuk membatasi item terluas dari kelas lingkaran. Sedangkan garis yang ini membatasi item terluas terluar dari kelas kotak. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis algoritma SVM. Yang pertama yaitu SVM linear, yaitu digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear. Yang berarti jika sebuah dataset dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas dengan menggunakan sebuah garis lurus tunggal, maka data tersebut disebut sebagai data yang dapat dipisahkan secara linear. Dan classifier yang digunakan disebut sebagai linear SVM classifier. Nah, jadi di sini dijelaskan tentang linear dan classifier. Jadi bisa kita ingat bahwa linear itu adalah garis lurus. Jadi kita bayangkan data kita itu ada di ruang dua dimensi. Data kita misalnya digambarkan dengan koordinat dari titik-titik tertentu. Nah, untuk linear classifier ini berarti satu garis ini bisa memisahkan dua data. Dan selanjutnya adalah SVM non-linear. Digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara non-linear, yang berarti jika sebuah dataset tidak dapat diklasifikasikan menggunakan garis lurus, maka data tersebut disebut data non-linear. Dan classifier yang digunakan disebut sebagai non-linear SVM classifier. Jadi, non-linear ini punya konsep kernel trick. Jadi ini digunakan untuk ruang kerja yang berdimensi tinggi. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari SVM. Apa saja sih kelebihan dan kelemahan dari SVM ini? Jadi untuk kelebihannya yang pertama, itu cocok untuk ruang dimensi yang tinggi. Yang kedua, efektif untuk kasus di mana jumlah dimensi lebih besar dari jumlah sampel. Yang ketiga, dia hemat memori karena menggunakan training point dari fungsi keputusan atau support vector. Dan selanjutnya adalah bekerja relatif baik ketika ada margin pemisahan yang jelas antar kelas. Selanjutnya itu kelemahannya. Yang pertama, algoritma SVM ini tidak cocok untuk dataset dalam jumlah yang besar karena membutuhkan waktu training yang lama. Yang kedua, SVM tidak bekerja dengan baik ketika dataset memiliki lebih banyak noise. Misalnya, kelas target terjadi tumpang tindih. Yang selanjutnya, jika jumlah fitur dalam setiap titik data melebihi jumlah sampel data training, maka SVM akan memiliki jumlah performa yang kurang baik. Setelah itu, karena support vector classifier bekerja dengan meletakkan titik data di atas dan di bawah hyperplane, tidak ada kejelasan probabilistik untuk klasifikasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan beban komputasi yang tinggi. Selanjutnya adalah hyperplane, support vector, dan max margin yang ada pada algoritma SVM. Hyperplane ini adalah batas keputusan yang membedakan dua kelas dalam SVM. Titik data yang jatuh di kedua sisi hyperplane dapat dikaitkan dengan kelas yang berbeda. Jadi, ini adalah bentuk dari hyperplane. Kalau yang kita gunakan tadi itu dalam bentuk dua dimensi. Bentuknya adalah sebuah garis lurus. Nah, jika kita tambahkan lagi dimensinya, dapat kita lihat bentuknya dalam sebuah bidang. Ini datanya sama, cuma dimensinya saja yang ditambahkan. Selanjutnya adalah support vector. Jadi support vector ini ialah titik data atau vektor yang paling dekat dengan hyperplane dan yang mempengaruhi posisi hyperplane. Karena vektor-vektor ini mendukung hyperplane, maka disebut support vector. Jadi yang mana sih yang disebut support vector itu? Jadi di dalam SVM objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane, itulah yang disebut dengan support vector. Nah, di gambar ini bisa kita lihat bahwa support vector ditunjukkan dengan tanda panah ini, yaitu yang berada di garis-garis putus ini. Yang selanjutnya adalah margin. Jadi margin ini adalah jarak antara support vector dari masing-masing kelas di sekitar hyperplane. Nah, pada gambar di bawah ini, margin diilustrasikan dengan jarak antara dua garis putus. Margin terbesar atau max margin dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya. Selanjutnya adalah cara kerja algoritma SVM. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana terdapat titik-titik data yang terpisah dalam dua kategori, yakni bulatan hitam dan bulatan putih. Selanjutnya, kedua kategori tersebut dipisahkan dengan kurva, seperti yang terlihat di gambar nomor 2, dengan kurva yang berwarna merah. Setelah itu dilakukan transformasi, batas antara dua kategori dapat ditentukan oleh hyperplane. Fungsi matematis yang digunakan pada proses transformasi algoritma SVM dikenal dengan istilah fungsi kernel atau kernel function. Fungsi kernel digunakan untuk mengklasifikasikan data non-linear.
Caranya adalah dengan mengubah data non-linear menjadi data linear, dan kemudian membentuk sebuah hyperplane. Fungsi kernel linear ini direkomendasikan ketika pemisahan linear data dilakukan secara langsung. Dalam kasus yang berbeda, penggunaan fungsi lain mungkin diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas tadi kasus, yaitu support vector machine untuk klasifikasi penyakit diabetes. Jadi di sini kita akan melakukan klasifikasi terhadap data diabetes. Di sini kita bakal klasifikasikan apakah orang tersebut penderita diabetes atau tidak. Jadi yang pertama, kita harus mengimport beberapa library. Di antaranya adalah Pandas, NumPy, dan kawan-kawan. Untuk modelnya sendiri, kita menggunakan library SVM dari sklearn. Kemudian untuk melakukan evaluasi dari hasil modelnya, kita menggunakan confusion matrix, accuracy score, dan classification report. Kemudian kita run. Jadi di sini kita tautkan dulu Google Colab ini dengan Google Drive. Kita sambung ke Google Drive. Nah, setelah itu di sini kita membuat variabel df atau data frame, dan di dalamnya kita gunakan pdrive CSV. Setelah itu kita masukkan data yang kita gunakan, yaitu diabetes.csv. Kita run. Nah, jadi di sini ada beberapa atribut yang dimana labelnya sendiri yaitu luaran. Jadi nilai 1 ini menunjukkan diagnosis diabetes, sedangkan yang 0 ini tidak diabetes. Jadi kurang lebih seperti ini data yang akan kita gunakan. Selanjutnya, step pertama dalam pembangunan model, kita harus melakukan data understanding. Yang pertama, kita bisa melihat baris dan kolom pada data ini. Di sini kita menggunakan perintah trim, lalu kita masukkan datanya, dataset, namanya dataset. Nah, jadi di sini untuk datanya yaitu berjumlah 768 dan kolomnya ada 9, termasuk atribut luarannya. Selanjutnya kita bisa melihat tipe data dari atributnya. Sini kita ketikkan df.info. Nah, di sini untuk tipe datanya sendiri semuanya termasuk ke dalam data numerik atau integer, dan ada 2 atribut yang memiliki port 64. Selanjutnya di sini kita bisa melihat nilai penting yang ada di dalam atribut. Nah, di sini kita ambil 4 atribut yang penting saja, yaitu jumlah kehamilan, tekanan darah, umur, dan BMI. Selanjutnya mungkin kita bisa melihat berapa sih jumlah kuantitas untuk label atau luarannya. Nah, kita bisa ketikkan df.luaran. Nah, di sini ada 2 nilai yang berbeda, yaitu 0 dan 1. 0 itu artinya negatif terhadap diabetes, sedangkan yang 1 ini positif terhadap diabetes. Untuk nilai 0 dia lebih mendominasi, yaitu 500 baris data, sedangkan nilai 1 ada 268 data. Next kita masuk ke proses yang kedua, yaitu cleaning data. Dan di sini kita akan membersihkan data. Misalkan ada data yang duplikasi ataupun data yang hilang, jadi kita bersihkan saja agar memaksimalkan performa dari model yang akan kita bangun. Untuk yang pertama, di sini kita bisa melihat nilai missing value pada data yang kita punya, yaitu df is 0. Nah, di sini hasilnya 0 semua. Nah, yang artinya data yang kita punya ini tidak memiliki nilai missing value, atau data yang kita punya terisi semua, tidak ada yang kosong. Selanjutnya kita mencari nilai duplikasi pada data yang kita punya, df.duplikat. Nah, di sini pun hasilnya 0, artinya tidak ada data yang duplikat. Next kita masuk ke yang ketiga, yaitu exploratory data analysis atau yang biasa disebut EDI. Nah, di sini step yang pertama kita mungkin akan memvisualisasikan
terhadap frekuensi umur dulu. Jadi yang pertama ini adalah PLT figure, fixed size-nya. Fixed size ini digunakan untuk ukuran dari tampilan visualisasinya. Di sini kita menggunakan histogram plot, kemudian parameternya, datanya kita masukkan yang kita punya yaitu DF, kemudian nilai X-nya umur, bins-nya 10, jangan lupa tambahkan KDE sama dengan true. Sedangkan untuk color-nya sesuaikan dengan teman-teman saja. Selanjutnya title atau judulnya, di sini distribusi umur, X labelnya umur, dan Y labelnya yaitu frekuensi. Oke, jadi seperti ini gambaran untuk visualisasinya terhadap umur. Bisa kita lihat di sini, frekuensi untuk umur 20 hingga sebelum mencapai 30 terbilang cukup tinggi, sedangkan umur yang paling tinggi, kalau ini 80, itu frekuensinya sangat rendah, tidak sampai angka 5 mungkin. Nah, jadi kesimpulan dari visualisasi data yang kita punya ini, jadi lebih cenderung mendominasi ke umur yang lebih muda, yaitu 20 hingga sebelum 30 tahun. Sedangkan untuk umur yang 50 ke atas, frekuensinya lebih rendah. Oke. Selanjutnya kita tampilkan hasil visualisasi dari hasil diagnosis. Ini kalian bisa gunakan PLT figure, fixed size-nya 6,4, kemudian NS atau Seaborn code-nya. Nah, di sini parameternya, datanya sama dengan DF. DF di sini adalah variabel yang kita miliki tadi. Di sini kita menggunakan atribut luaran yang kita ambil dari sini tadi. Ini luaran, guys. Setelah itu palette-nya kita gunakan palette rocket. Title-nya kita namakan distribusi hasil diagnosis. Setelah itu X labelnya hasil atau label, dan ini labelnya frekuensi. Ini kita tampilkan, dan ini hasilnya. Nah, di sini nolnya lebih mendominasi dibandingkan dengan nilai 1. Jadi nilai 0 ini kurang lebih 500, sedangkan nilai satunya itu tidak mencapai di angka 300. Nah, berikutnya untuk visualisasi ini ada yang namanya correlation. Untuk nilai correlation ini kalian bisa ketikkan df.core. Jadi bagi kalian yang pertama kali melihat data ini, kita tidak perlu bingung karena ini tidak memerlukan perhitungan yang kompleks. Ini hanya tentang nilai korelasi yang kita punya di dalam data kita tadi. Jadi di sini untuk nilai korelasi X dan Y-nya, untuk nilai jumlah kehamilan dan jumlah kehamilan ini bernilai 1. Karena apa? Karena atributnya sama. Maka dari itu semakin nilai korelasi tersebut mendekati angka 1, maka bisa kita bilang nilai korelasi tersebut bernilai baik. Sebaliknya, jika nilai korelasinya minus atau mendekati minus 1, maka atribut tersebut tidak memiliki korelasi. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada minus antara tebal kulit dan kehamilan, jumlah kehamilan. Nah, ini maksudnya kedua atribut ini tidak memiliki korelasi yang cukup baik. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah kalian hanya mencari nilai korelasi yang mendekati angka 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tampilkan visualisasi dari korelasi yang kita punya tadi. Di sini kita ketikkan plt.figure, fixed size-nya 64. Di dalam fixed size-nya kita menggunakan Seaborn heatmap. Untuk parameternya jangan lupa masukkan df correlation, kemudian CMAP-nya BUPU. Nah, jadi ini hasil visualisasi dari correlation-nya. Bisa kita lihat bahwa jika dia angka 1, jika dia lebih tinggi maka warnanya lebih gelap, dan jika warnanya redup itu artinya nilai korelasinya rendah. Berikutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu preparation data. Di sini kita akan melakukan splitting data sebelum kita masuk ke modeling machine learning. Di sini terdapat nilai X dan Y, di mana kita akan menghapus kolom luaran. Di sini kita akan menghapus kolom luaran karena variabel ini akan kita gunakan untuk training model. Sedangkan variabel Y-nya dia hanya berfokus pada kolom luaran. Maka dari itu kita hanya mengambil kolom luaran saja. Nah,
Nah, jadi di sini X-nya masih sama, yaitu 768, sedangkan kolomnya sini cuma tersisa 8 kolom. Karena yang luarannya tadi kita hapus. Sedangkan Y-nya dia hanya tersisa 1 kolom dengan jumlah baris 768 tadi. Selanjutnya kita melakukan standarisasi dari kedua variabel ini. Jadi kalian bisa ketikkan scalar, kemudian buat variabel terlebih dahulu di dalamnya, yaitu standar scalar. Kemudian di bawahnya scalar.fit nilai x-nya, kemudian buat variabel x sama dengan scalar.fit transform. Itu kita melakukan variabel pada variabel x. Jadi ini tinggal di run saja. Selanjutnya kita masuk ke tahap splitting data untuk memisahkan data training dan data testing. Jadi di sini kita buat 4 variabel, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Kemudian di dalamnya kita lakukan splitting, yang dimana kita melakukan pembagian 0,2. Nah, 0,2 di sini maksudnya kita melakukan pembagian terhadap 20% data testing dan sisanya 80% untuk data training. Kemudian random set-nya kita berikan nilai 42. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu modeling dan evaluation. Nah, karena kita menggunakan model SVM, jadi kita buat dulu variabelnya, yaitu CLF. Di dalamnya kita masukkan SVG. Kemudian di dalamnya jangan lupa tambahkan parameter kernelnya, yaitu linear. Selanjutnya kita fit nilai xtrain dan ytrain. Selanjutnya kita buat variabel lagi, yaitu y prediksi. Kemudian di dalamnya CLF lagi. Predik yang kita prediksi apa, itu xtest. Kemudian buat variabel lagi CLF, CLF-nya besar, underscore akurasi sama dengan akurasi score. Nah, di sini kita akan menampilkan nilai akurasi dari model SVM yang kita bangun. Nah, di dalam akurasi skornya kita tambahkan ytest dan ypred. Kemudian kita tampilkan. Di sini kita mendapatkan akurasi dari data yang kita punya, yaitu 76%. Sedangkan nilai F1 skornya 81% untuk label 0, dan untuk label 1 kita dapat 66%. Nah, dari hasil evaluasi yang kita punya, dari hasil evaluasi ini kita memiliki nilai yang cukup baik dan tidak terlalu buruk. Nah, jadi kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu tahapan testing. Jadi testing ini kita menggunakan data baru yang kita punya di sini dengan atribut jumlah kehamilan, glukosa, hingga umur di sini. Jadi kalau di sini kita sudah ada datanya, kita buat variabel lagi, yaitu new data, dan data ini akan kita rubah ke dalam bentuk data frame. Nah, ini sudah tampil data yang sudah kita buat tadi. Berikutnya kita lakukan testing terhadap data yang sudah kita buat. Di sini kita buat scalar new data, di mana di dalamnya kita melakukan transform terhadap data baru yang kita buat tadi. Selanjutnya kita buat variabel baru, yaitu ypred yang score new, di mana di dalamnya kita melakukan prediksi terhadap scalar new data yang kita buat barusan tadi. Jadi kita run. Nah, ternyata dia prognosis dari data yang kita buat ini tadi hasilnya adalah 0. Berarti 0 ini dia tidak mengalami diabetes. Nah, bagaimana datanya jika datanya kita ubah lagi? Sini kita buat data baru, kita run datanya. Nah, ternyata data yang kita buat ini tadi hasilnya 1. Diagnosis datanya 1. Artinya seseorang ini sebagai penderita diabetes.